kasihlah nama Joko Widodo. Mulai dari itu berkembang ilmu. Jadi nama itu bukan buatan sana. Ini Joko Widodo lahir. Ini mewakili semua handai taulan seluruh dunia makhluk hidup. Ini Joko Widodo sekarang sebagai presiden. Suka tidak suka, mau tidak mau harus pindah. Hanya pindah karena kontrak habis, selesai. Ketika Joko Widodo lahir itu MOU sudah dibuat oleh sang pencipta. Nggak bisa ditolak, nggak bisa diminta, nggak bisa pindah tempat. Ini pindah tempat, sederhana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Agus di channel Agus Wira Vlog. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan membuat video mengenai tur Keraton Solo. Keraton Solonya itu di belakang sana gitu ya. Jadi ini masih dalam momen Lebaran 2024. Kebetulan saya jalan-jalan ke Solo dan saya tidak sengaja mampir ke Keraton Solo nih. Dan akhirnya saya masuk ke Keraton Solo dan saya mendapatkan cerita menarik sekali yang teman-teman harus ikuti nih videonya. Hari ulang tahun penobatan Raja, ke-20 tahun naik takhta. Setiap bulan? Enggak. Setiap bulan apa gitu? Acuannya hari ini 6 Februari, besok 25 Januari. Tahun Jawa. Oh, tahun Jawa. Recep 25 Recep. Oh. Acuannya kan Jawa. Yeah. Tapi Mas saya jangan-jangan kan saya 10 hari. Nah, silakan hadir. Gratis, semua biaya negara, banyak artis, pejabat. Oh gitu. Negara. Jadi setiap tanggal 25 Rajab. 25 Rajab selalu. Yeah. Masuk ke dalam semuanya. Dijamu raja. Raja pakai pakaian kebesaran kerajaan. Oh. Nanti semuanya diajak ke ruang bodoh. Sasono Unterino makan-makan bersama raja. Gratis. Itu persiapan cateringnya, dapurnya keraton itu. Tapi dapur event. Yeah. Kalau dapur sehari-hari ya di dalam. Iya. Yeah. Di dalam 54 hektar. Bangunan seperti ini banyak. Tapi nggak bisa masukkan. Asal sehari di sana setiap hari kok. Karena saya di dalam. Iya. Monggo foto-foto silakan. Sambil tanya boleh. Yang dari Bandung ini foto-foto. Saya fotokan apa? Silakan. Patung tahun bervariasi, tidak bersamaan. Sini, ayo foto nih. Sana. Sana. Bunda sana, Bunda sama Alif sana. Sana, ayo foto dari sini. Ya. 1, 2. Nah. Yuk, selfie yuk. Mau berdiri atau? Ya. 1. Oh iya. Itu lampu kristal. Gini coba, gini. Satu, 2. Kalau pas akan bisa buka semuanya. Kenapa semuanya bungkusnya kuning? Kuning itu sifat kearifan lokal, lambang ilmu pengetahuan, lambang kekuasaan. Kalau Jakarta kan lambang kematian. Nah, di sini lambang kekuasaan. Tapi Tuhan tidak hanya berkuasa, mengayomi, lambang pengayoman pohon beringin. Jadi kalau menyebut Tuhan tanpa Indonesia pun, kedua-duanya disinergikan. Ke atas positif, kuning beringin, beringin kuning, kuning beringin, itu Tuhan. Tapi di luar keraton dipakai untuk kepentingan politik. Ya itu bukan urusan saya. Oh. Dan tidak boleh menyalahkan urusan pribadi. Oh gitu. Nah di sini semua lambang kebaikan. Tidak ada yang tidak. Tapi dunia kan perlu kepentingan. Itu masalahnya. Warna keraton habitat tidak boleh berubah sampai semenit. Apa coba? Ornamen alam semesta yang dicat oleh Tuhan sendiri. Apa itu? Langit. Langit itu nggak ada. Itu bening, hampa, nggak ada itu. Kosong. Langit nggak ada. Itu udara. Sampai ribuan tahun nggak tertembus itu terus nggak ada itu. Karena itu pantulan kan? Pantulan dari laut. Nah sekarang ada tidak manusia yang ngecat laut? Nggak ada kan? Berarti Tuhan sang pencipta. Ditanyakan lagi sama Tuhan, kenapa warnanya itu? Ini bahasa anak muda Tosca ya, bukan biru, bukan hijau, campuran biru dan hijau. Diyakini dengan logika keyakinan Tuhan temannya damai dan sejuk, makanya biru lambang kedamaian, hijau kesejukan, kuning kekuasaan, kuning pengayoman, coklat kemuliaan, hitam kerendahan hati.
Makanya Jogja nggak boleh sama, Jogja hijau, harus ada pembeda. Ya, itu. Ada pertanyaan lagi? Foto-foto nanti kita ke museum bareng-bareng supaya enggak kehujanan. Santai. Ayo foto-foto. Kalau udah kita ke museum. Itu dilihat dari sini, tamu. Itu mau ada acara besok hari Idul Fitri, hari Rabu tanggal 10 Januari. Ini tutup total. Ya menghormati dong. Nah, hari Idul Fitri kedua ada prosesi bentuk amal sedekah, kehidupan itu amal ibadah, tapi dalam bentuk kemasan budaya. Jadi amal tidak harus dengan uang, dengan apa saja bisa. Hari itu dikemas dalam bentuk makanan. Dibuat itu nasi tumpeng, itu kerangka nasi tumpeng itu. Nah, besok tanggal jam 10 pagi hari Kamis dikeluarkan, dibawa ke Masjid Agung, diberikan pada masyarakat yang membutuhkan. Kenapa harus nasi tumpeng? Ini keharusan. Jadi nasi beserta dengan herbal, kacang panjang, telur dan banyak, itu kan bentuk sinergi makhluk hidup bersatu. Nah, dibuat bentuk nasi tumpeng tidak kotak, karena ibarat nasi tumpeng ibarat gunung kecil. Itu filosofinya sangat tinggi, gunung. Para tamu naik ke puncak gunung dari 4 pintu utama bisa pendakian, pintu utara, selatan, barat, timur, sama-sama berbeda pintu, tapi nanti ke puncak sama, ngopi bersama, ngopi bareng. Ini filosofinya. Maaf ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, segala boleh, nggak usah berantem. Nanti dunia ketemu, semua satu tujuan sama, jadi nggak usah berantem. Itu filosofinya, puncak gunung. Jadi ciptaan Tuhan semuanya bermakna. Itu digambar dalam simbol gunung kecil, nasi tumpeng. Jadi semua ada filosofi ya. Gitu. Foto-fotonya sudah, kita ke museum bareng-bareng. Iya. Nanti museum agak lama panjang, jadi nggak boleh capek ya. Karena capek saya nggak kuat mikul. Nanti di museum sandal dipakai lagi, kain dilepas lagi, topi boleh dipakai lagi. Sekalipun siang dinyalakan. Raja-raja ada wajah barat, wajah Cina, wajah bule, wajah ada. Kenapa bisa ada yang itu dari barat? Keraton Surakarta sumber peradaban, tidak bicara suku, ras, agama. Jadi di sini hidup rukun damai, Cina, Jawa, Arab, bule, Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Bukan berdasarkan keturunan juga. Beranak Pinang, damai. Pak Karno memberi nama Bhinneka Tunggal Ika karena Pak Karno putra raja sini. Pak Karno memberi nama Pancasila, itu Pancasila Keraton 5 lantai panggung Sologono itu. Ilmu itu Tuhan, ilmu itu Allah, ilmu itu Tuhan, ilmu tidak bicara macam-macam. Karena Tuhan nggak pernah beda-bedakan. Di sini segalanya ada. Kita lanjut ke Karena museum. para tamu nggak bisa masuk keraton, ini DNA-nya. Iya. Tadi kita di sini ya Pak ya. Kita di sini. Ini sekarang ini di angka 1. Ini pohon sawo kecil tadi. Tadi kita di sini, iya. Itu panggung Sologono tempat ini. Ini Satu Joko, ini gudang berat, ini yang ada biru-biru Taman Sari Kolam Renang. Iya. Raja sendirian, tidak boleh bersama keluarga, anak istri nggak boleh, karena istrinya selalu banyak. Kalau satu istri satu atap, tapi kalau lebih dari satu harus dipisah. Putri-putri dan istri-istri jauh, ini di ujung pohon ini, dari sono jauh. Namanya keputren. Putra-putra di sono jauh kan, Sasono Putra. Jadi kalau raja ingin ketemu istri sehari-hari tidak bisa, harus melalui saya. Ketika saya tugas di dalam, umur 30 tahun saya tugas di dalam sebagai ajudan raja. Tapi sayang, Pak panggilkan istri A, saya jalan jauh ke keputren sini. Menghadap sudah jauh sana. Besok Pak panggilkan istri B, saya jalan jauh menghadapkan istri B. Lusa Pak panggilan istri A lagi, asal
C, D, F, G pada cemberut itu biasa manusiawi. Paling yang dimarahi saya, tapi saya ikhlas. Setiap hari saya dimarahi istri biasa. Tapi nanti berada tertawa-tawa. Itu serius protokoler. Karena kalau tidak diatur, raja punya istri 20. Ini sehari bisa masuk semuanya, geger. Harus diatur. Itu semua fakta faktual karena saya melihat dan saya bertugas semua. Makanya harus dihitung, ya. Sana. Museum guys, kita ke museum Oh, guys. masih penuh, kita tunggu aja. Ini PK Pasar Klewer, ini Pagelaran, Pasar ini Klewer. Stinggil, ini Masjid Agung. Masjid Agung. Sejak Oh, iya. komunitas Islam di Tanah Jawa, abad 16, dimanapun kerajaan Kangron harus ada masjid. Itu ciri khas. Dan posisi masjid harus di depan keraton, menghadap ke utara keraton. Harus posisi di sebelah barat alun-alun utara. Itu bermakna. Jadi masjid tidak boleh sembarang tempat, nggak bisa. Itu semua ada filosofinya. Harus. Jogja juga sama. Jogja posisinya di depan saluran Jogja, di posisi di sebelah timur barat alun utara. Semua bermakna. Ilmu pengetahuan harus digali, tidak boleh terlambat. Barat alun-alun. Harus di barat alun-alun. Harus. Dan di alun-alun harus ada pohon beringin kembar. Harus ada 2 alun-alun, tidak boleh 1. 1 itu namanya lapangan. Kalau 2 alun-alun harus benar. Karena apa? Ini pengayoman. Alun-alun itu bahan bakunya apa? Rumput. Rumput itu hijau, itu mentah. Matangnya kuning, disiap kuning, lambang kekuasaan. Pohon beringin lambang pengayoman. Jadi kuning beringin Tuhan, kuning beringin berkuasa dan mengayomi, itu Tuhan. Jadi, karena dulu belum ada alat-alat canggih, ini semua itu bermakna ilmu. Masuk ke sini. Ini kan gambar raja mulai dari 5 sampai sekarang. Raja dari 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di ujung kanan ini raja ke-12, semua lukisan. Jadi bahasanya walau karena pelukis, tapi raja kedua di ujung ini sekalipun kekuasaan ini wajah asli. Karena ini wajah asli ketika saya umur 10 tahun. Setiap malam saya menghadap beliau, benar-benar seperti ini, paling tampan di dunia bagi saya. Serius, tampan sekali. Nah, di ilmu ini, dia orang yang paling takuti Pak Harto. Bapak tahun 2004 dalam usia 79 tahun meninggalkan 6 istri, putra putrinya hanya 35, termasuk raja sekarang, masakan susah. Nih, putra putri raja ke-12, 1 ayah raja ke-12 dari 6 istri, 3 putra putri. Kebanyakan tinggal di Jakarta, tidak boleh tinggal di sini. Oh, Karena sudah menikah. Sebelum menikah dirawat di Sipai. Tapi menikah harus mandiri. iya. Di Amerika, di Bogor, di Bandung. Anak buahnya Prabowo Subianto, tapi sudah pensiun, menetap di Jakarta. Kalau Ibu Tin di mana? Putin itu Mangkunegara, Oh, mana? Mangkunegara. Oh, di sana. Dulu minta gelar dari sini, ditolak sama Raja ke-12. Oh. Kamu siapa? Berani beliau menolak sama Pak Harto, jadi dia berani. Oh, gitu. Pak Harto takut sama beliau. Ini loh saksi hidup. Iya, iya, iya. Ingat tahun 98 rontok? Iya, iya. Itu karena sabda beliau. Sebelum beliau sabda. Malam-malam sebelum setengah bulan sebelum bulan datang ke sini jam 2 malam menghadap beliau. Ini saya karena saya dipanggil. Ketakutan Pak Harto dikeroyok mahasiswa Indonesia kan minta perlindungan. Kacau, ini daplek. Ini Raja Pakubuwono 10 mencapai kejayaan kemasan kemakmuran Keraton Surakarta Hadiningrat. 42 istri, selir dari Cina, Jawa, Arab, Bule, dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, saudara semua damai. 65 putra putri, kebanyakan tinggal di Eropa. Makanya beliau dijuluki oleh UNESCO sebagai bapak perdamaian dunia. Ini bapaknya Presiden Soekarno. Berkunjung ke Inggris, mendapat gelar totiler dari Ratu Inggris Ratu Elizabeth sebagai Letnan Jenderal, tapi totiler. Nah, penuh penghargaan dan kehormatan dari dataran luar negeri. Dari gelar itu akan saya rangkai dalam sebuah kata-kata. Sahandap sampeyan dalem ingkang sinuwun Kangjeng Susuhunan Pakubuwono Senopati ing Aloga Abdurrahman Saidin Panatagomo
ingkang wicaksana saha ingkang minulya ing kraton Sokatoah diningrat kalifatullah ing tanah Jawi ingkang kaping 11. Ayo diulangi. Bapak Perdana. Permaisuri harus satu permaisuri. Itu gambar. Putri Sultan Hamengkubuwono menuju Jakarta. Oh. Gusti Kanjeng Ratu Dimas ketika masih berumur 16 tahun. Jadi zaman kerajaan itu perempuan umur 16 tahun harus menikah. Kalau nggak mau menikah, dibully kanan kiri depan belakang, dianggap nggak laku-laku. Itu dulu zaman kerajaan loh ya. Kalau sekarang jangan, belajar dulu. Kan zaman kemajuan moderator, kan zaman kerajaan. Ini ada media pendidikan, filosofinya. Boleh percaya boleh tidak, kembali ke Prodi. Jari tengah tidak ada cincin, ibu jari tidak ada cincin. Tapi Anda sekarang media pendidikan. Tengah kan tertinggi. Ini simbol Tuhan yang tertinggi. Ini bahasa agamanya, kalau ke masjid wudhu dulu. Kalau ke gereja berpakaian yang bersih. Ke kuil, ke genteng, ke biara yang bersih, yang rapi, yang sopan. Itu saja. Jadi ini simbol, jadi nggak boleh dikasih cincin. Karena cincin berarti kan mengotori. Tapi ini hanya media pendidikan. Jadi kalau nggak percaya pakai silakan. Karena Tuhan Maha toleransi, tidak pernah ngelarang. Maksud saya ngelarang. Jadi kan media pendidikan. Ibu jari, dunia mengakui lambang toleransi. Terima kasih para tamu atas kunjungannya. Kehormatan karena tamu kerajaan. Apa saya bilang? Terima kasih ya para tamu atas kunjungannya. Ke depan mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu. Masih kan gini, ya kan? Islam belum masuk di tanah Jawa, dari ini masih nuansa Hindu dan Buddha zaman Majapahit ke sana. Hanya batu-batu alam dan perunggu-perunggu, tapi semua simbol ilmu pengetahuan. Salah satunya yang masih dipertahankan di Bandung, TB, Ganesha. Ganesha itu manusia biasa, tapi karena dipakai maskot ilmu pengetahuan, dipasang untuk gajah. Dulu 5, UI, Undip, UNER, UGM, TB. Sampai sekarang nggak ada. Boleh sambil foto-foto. Dulu belum ada mobil, kereta api, bis, truk, belum ada. Transportasi, apalagi ojol. Belum ada jalan setapak, apalagi jalan tol. Jadi jalan itu ketika bepergian abdi dalam prajurit kerajaan membuka jalan sendiri untuk putra kerajaan. Berbulan-bulan masukan peralatan bergurun. Untuk laki-laki naik kuda semua, tapi untuk putri-putri naik joli. Masyarakat menyebutnya tandu. Nanti di sana ada joli itu. Tandu itu bahasa harus dipikul tandu. Ini kudanya hanya patung, bukan kuda asli, tidak boleh. Tapi kudanya asli lebih besar dari ini, lebih tinggi dari ini, ya. Karena yang merawat saya waktu saya TV, tapi dari Austria, bukan lokal. Eropa. Tapi sekarang masih ada? Tidak ada. Faktor usia terakhir meninggal dunia, negara tidak mau hadir membiayai karena dianggap menghambur-hamburkan uang negara. Karena setiap hari harus minum susu telur madu. Padahal saya setiap hari nggak minum susu. Ini cara untuk minumkan susu telur madu. Yang kecil masuk mulut, yang besar dituangkan minuman. Kalau kuda-kuda yang lain ada? Nggak ada. Oh nggak ada, udah nggak pakai kuda? Iya. Nah, kesangat ada naik mobil semua. Iya. Namanya Solo Bazar. Kalau sudah namanya Jogjakarta. Mau pinjam di sini ya nggak boleh, tempatnya anak-anak rajanya nggak boleh meninggal di sini kok. Ada tempat khusus luas lebar, tapi Pak Jokowi nggak berkenan. Kalau pinjam di negara, silakan. Ayo sampai foto di sini. Saya ikutin ceritanya, tinggal lurus. Harus benar. Makanya ada musim harus ada negatif. Jadi ada orang sakit harus ada dokter, ada
ada orang lahir harus ada yang mati. Makanya pembunuhan terjadi itu sudah tersegel oleh alam semesta. Jadi, boleh percaya atau tidak, maaf, kasus tsunami Aceh 2006, Kanjuran Malang yang baru saja Pak Bola, Cianjur Jawa Barat, gempa-gempa di mana-mana, longsor. Maaf, Ferdi Sambo dan Teddy Minahasa narkoba itu 200 tahun yang lalu sudah biasa terjadi, ke depan akan selalu terjadi karena kehidupan akan selalu terjadi karena bisa dipelajari. Makanya hidup beda dengan kehidupan. Hidup 4 tambah 4 8. Tapi kehidupan 4 tambah 4 bisa 1 miliar, bisa kosong. Itu logika. Masalahnya mau nggak belajar. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, tapi jangan bilang mitos. Dalam ilmu nggak ada mitos, mistis, musrik, sidik, unek, bedalistik, ortodok, kolot, teluh, tulung, santet, nggak ada. Itu semua tipuan manusia. Masalahnya banyak yang percaya sih, makanya kacau. Kalau percaya sama sana aman. Senjata kerajaan, soberan, ini kerajaan perang. Dunia makin sana makin kejam. Beberapa koleksi kerajaan. Keris itu HP ya, HP-nya zaman dulu namanya keris. Jadi itu bukan data, lambat dulu pun tahu. Cuma masyarakat salah apa? Ini aku Masjid Agung Demak. Kalau berkenan saya akan menjelaskan sedikit. Iya. Ini yang bangun Wali Songo loh. Para wali ilmunya kan tidak diragukan lagi kan. Dunia mengakui. 3 tingkatan itu filosofnya sangat tinggi, tapi kenapa nggak pernah dibedah, nggak tergali, telah mentah dulu. Joko Widodo di mata saya pribadi nggak pernah ada. Saya bicara ilmiah, sampai orang nggak pernah ada. Ketika lahir dunia, tanpa nama, tanpa segalanya. Tapi untuk pendidikan, orang tua memberi nama. Maksud manggilnya banyak, nggak mungkin. Kasihlah nama Joko Widodo. Mulai dari itu berkembang ilmu. Jadi nama itu bukan buatan sana. Ini Joko Widodo lahir. Ini mewakili semua handai taulan seluruh dunia makhluk hidup. Ini Joko Widodo sekarang sebagai presiden. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus pindah. Hanya pindah karena kontrak habis, selesai. Ketika Joko Widodo lahir itu MOU sudah dibuat oleh sang pencipta. Nggak bisa ditolak, nggak bisa diminta, nggak bisa pindah tempat. Ini pindah tempat, sederhana. Anda punya HP, ditaruh di situ, saya ambil, lapor ke kantor, protes HP saya hilang raib, padahal nggak pernah hilang, nggak pernah, itu kan bahasa pendidikan. Padahal HP-nya hanya pindah tempat. Bahasa posnya saya amankan, bahasa negara saya curi, tapi nggak pernah hilang loh. Itu aja buatan manusia, apalagi buatan Tuhan. Kekal abadi. No, tidak ada yang right. Itu bahasa pendidikan. Pindah tempat. Tapi zat-zat energi yang bentuknya seperti ini, bahasa pendidikan ketika pindah tempat diberi nama meninggal dunia, wafat, makat sido. Lalu zat energi yang lain, hewan, tumbuhan mati. Padahal itu hanya bahasa pendidikan yang buat manusia itu sendiri. Hanya untuk biar mudah diterima oleh anak cucu dari generasi. Padahal tidak pernah mati lagi, pindah dunia. Nah, semakin tingkat tinggi, toleransi sangat dijaga. Ada yang beri nama Ars, ada yang beri nama Asmaul Husna, ada yang beri nama alam barzah, ada yang beri nama langit, ada yang beri nama dimensi, ada yang beri nama surga, nirwana. Wah, apa kita hormati apa itu ya? Nah, ini sudah jalan diberi nama langit. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tertinggi langit ketujuh itu tempatnya Tuhan. Seorang Joko Widodo kepo mencari Tuhan langit ketujuh sampai kiamat yang nggak ketemu apa-apa. Itu kan hanya bahasa pendidikan sebenarnya. Karena semua itu nggak ada, ilmu itu nggak ada, karena ilmu itu tersirat bukan tersurat. Jadi semua itu ada di dalam diri manusia. Jadi Tuhan itu ya di sini, nggak di mana-mana. Semua ada dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu ilmu pengetahuan. Pelajari. Masalahnya mau enggak? Itu saja. Kalau nggak mau, itu mitos. Ah, silahkan. Belajar. Nggak ada yang tidak. Oke, belajar. Kitab kuning, arah bundul peninggalan ada Pak Bono. Ilmu itu satu kata, energi.
3 tingkatan Songsong Agung Tunggul Naga. Bentuknya sama, 3 tingkatan, maknanya sama. Kelahiran di depan tidak tempat. Cuma namanya beda. Songsong Agung. Songsong itu payung memayungi, agung besar, unggul-unggulan, naga silsilah tertinggi. Payung besar, unggul tinggi, hanya Tuhan. Jadi ini sendiri. Kita ke sana, di gambar bisa. Tujuh sumur, 6 di dalam sumur itu, 1 di sini. Ini sumur biasa alam, tapi namanya sumur 9 Songo, bukan sumur ke-7 ya. Karena tahun 1860 Masehi 1860 Raja ke-9 Pak Udusipet bertapa 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum di atas sumur, nggak mati, nggak ada yang matian urusan sono. Minta kepada Tuhan supaya dikaruniai anak laki-laki dari Permaisuri, karena ke-55 istri selir sudah melahirkan putra putri. Permaisuri belum lagi dari Permaisuri untuk menerang takhta. Kalau tidak ini besar Tuhan hancur, katon nggak tahan lama. Masih menunggu kesabarannya selama 7 tahun lamanya. Akhirnya atas karunia Tuhan Permaisuri melahirkan laki-laki dari Permaisuri. Namanya Gusti Raden Mas Saidin Malikul Kusno. Kecil, usia 26 tahun menjadi Raja Angkru dan mencapai zaman kejayaan Pasan Makmuran. Lahirlah Kusno berikutnya, Presiden Soekarno, Republik Bersih. Mata rantai berjalan, hidup itu korelasi, media tidak bisa instan. Tapi bukan itu masalahnya. Dari waktu ke waktu, zaman ke zaman, banyak masyarakat yang menyikapi ini sebagai air berkhasiat, air keramat, air sakti, air jam-jamnya Jawa. Banyak orang-orang tua, anak-anak sini juga suruh minum air sebanyak-banyaknya biar cepet pinter, tapi nggak disuruh belajar, malah kembung. Logiknya mana? Saya tidak mau stigma, kembali ke pribadi. Kalau nggak puasa silakan minum, kalau puasa jangan. Jadi itu kembali ke pribadi ya. Saya tidak akan mengarahkan kemana-mana. Yang penting harus ada ilmiahnya, tinggal. Yuk kita. Kalau nggak puasa silakan minum. Itu kuning. Harus didekatkan. Itu tapi itu kira jenazah kita mayat ya. Sudah rusak parah kok. Kalau berkenan, ambil, kalau enggak langsung. Yang puasa langsung. Yang dari Jambi, apa enggak puasa minum? 10.000 enggak, kalau mau. Nanti buat buka. Mau beli please potong. Kalau boleh tahu dalam rangka apa ini Bandung ini. Karena ini ilmunya Prabu Siliwangi di sini diajarkan semua ya, dipertahankan. Iya. Jadi bagi orang masyarakat, Prabu Siliwangi tidak pernah meninggal. Iya, masnya ditolak nggak apa, saya ikhlas, tidak percaya nggak ikhlas, karena itu kan harus betul dipelajari. Nggak belajar ya nggak percaya nggak apa-apa, tapi harus belajar. Pak, Prabu Siliwangi itu siapa Pak? Prabu Siliwangi itu hubungannya dari sama hubungannya sama ini Keraton Solo. Prabu Siliwangi itu punya beberapa anak perempuan. Ya. Kanjeng Ratu Rara Santang menikah sama orang Arab, pangeran Arab, melahirkan laki-laki. Ahli Islam dikirim ke sini menyebarkan agama Islam. Siapa coba? Sunan Gunung Jati. Iya, iya. Kanjeng Ratu Sekar Kedaton menguasai Gunung Merapi, Kanjeng Ratu Kentersari menguasai Pantai Selatan. Oke. Pada itu masih hidup Jat Enes. Kita ke sini. Untuk laki-laki naik kuda semua karena belum ada alat canggih. Untuk putri naik ini maksimal 2 putri saja, minimal 8 orang prajurit yang memikul atau menanggung. Dua. Berbulan-bulan naik hutan masuk laporan belum turun. Jadi dipikul semuanya. Prajurit nggak pernah lelah. Ini yang tertua di ruangan ini tapi raja kelima untuk putrinya maksimal 2. Sekali lepas tetap maksimal 2 putri.
Minimal 8 orang prajurit, minimal. Nah, ada yang dari bawah dan dari atas. Semua ini asli, tidak ada yang palsu. Berbulan-bulan membawa lengkap pakaian, makanan, perhiasan. Ini untuk makanan, ini untuk perhiasan, tanda, ini untuk pakaian yang gantungan namanya jalan. Tapi semua yang bawa prajurit, kita tinggal perintah. Itu biasanya dari mana ke mana, Pak? Ya kemanapun dengan tujuan apapun. Oh gitu. Tapi mesti lewat hutan karena belum Iya, belum iya. ada jalan, Iya, belum ada kota. Iya. Dan jalan itu dibuat, belum Iya. ada jalan, dibuat sendiri Yo, masjid. iya. Buka Jalan jalan. semuanya darurat semua. Iya, buka jalan. Buka jalan. Tunggu ya, karena masih anti banyak. Harus foto-foto di sini. Masya Allah, ini kereta kencana yang paling bagus, paling tua kok. 280 tahun lebih umurnya. Foto-foto. Ini kereta kencana tertua. Sudah 280 tahun lebih umurnya. Tepatnya 1740. Raja Paulo. Tepatnya 1740. Tapi di batang banyak tempat duduk kursi selalu lebih tinggi daripada tempat duduk raja di dalam. Formatnya selalu seperti itu. Setiap raja kereta kencana. Kenapa? Karena kursi raja sekaligus pengawal lindung pengaman. Jadi kalau di dalam perjalanan raja kenapa, apalagi sampai terbunuh, kursinya masih hidup, otomatis dianggap pengkhianat. Nah kalau sama sekarang di militer lah, dedikasi. Ini ya, nenek moyang selalu serba jati, tidak mungkin tidak jati. Simbol kehidupan, kayu yang berkarisma di dunia hanya jati, tidaklah dibangkan layap. Ingin berkarisma di mata Allah, kejarlah jati diri, bukan harga diri. Tapi itu pilihan, kembali pada pilih semua yang terakhir pilihan kepentingan. Itu filosofinya ada. Tapi ini bukan jati, ini namanya pegas. Pegas itu 3 unsur, jati, baja, karet mentah. Makanya ini ada jati, ada baja, ada karet mentah. Ini bukan besi lah, besi karaten. Baja. Ini kok beker sekarang baja per ya. Kok beker mobil, motor. Nah, kok bener dulu tuh karet mentah itu. Kok beker. Itu kamu punya gunting setajam apapun nggak bisa motong itu. Karena bahan bakunya tidak hanya sekedar karet doang, ada baja. Namanya pegas. 1740, 1740. Format selalu dibuat tempat mesin selalu tinggi daripada tempat duduk saja dan selalu membelakangi raja karena melindungi dari setiap kena sasaran. Buat apa? Inggris, Belanda. Belanda lebih gede. Ya tergantung sekarang saya masing-masing. Ini raja Pak Uno itu berapa perdamaian dunia. Tadi di Permaisuri ada meja pendidikan sama. Ini jari ganda kan, cincin jari ganda. Gitu. Tapi kalau pakai nggak apa-apa, nggak larang kok. Kebo Kai Slamet warnanya bule albino. Ini induknya. Hidup pada zaman abad 16, tapi tinggal tulang candu. Iya, iya. Warnanya albino. Nah, beranak pinak kurang sampai sekarang 13 ekor, hidup di alam selatan, satu kandang, berantem terus. Ya, 3 kandang. Ini warnanya bule semua, albino. Semuanya. Satu kandang berantem dulu, terus jadikan 3 kandang. Katanya yang jaga loh itu rebutan cewek. Yang jaga loh, bukan saya loh. Ini bilang dulu kalau bahasa sekarang pakaian yang dilipat koper. Kalau pakaian yang ada gantungan namanya galangan. Kalau perhiasannya sanggar. Satu paket barang namanya jolet. Kalau bahasa Jawa, ojo lalen. Jangan lupa sama orang tua. Cantik-cantik lupa sama orang tua itu namanya egois sombong. Wong Tuhan aja menghadap orang tua kok masuk terus ngambek. Nanti dikarma sama Tuhan. Doakan terus ya orang tua. Kondisi sudah. Diorama perang di Ponorogo. Nah ini tahun 1828 di Magelang. Bukit makanya itu backgroundnya Merapi dan Merbabu. Iya. Bersama Raja Pakuwuno VI sini. Tapi Pangeran Diponegoro dibuang ke Makassar, Raja Pakuwuno dibuang ke Ambon, dikejar oleh Belanda, dibunuh di Ambon. Nah, Pak Karno dengan empatinya menggelar pahlawan nasional. Jakarta ada Jalan Pakuwuno. Hanya satu raja karena keluar kerajaan. Kalau di sini nggak ada yang berani menentu. Oh gitu.
patung kuda senopati perang. Ini masih ada cara dari gading gajah. Harus selalu dari gading tempat minum kuda, susu belum madu. Harus dari gading. Karena gading itu penambah nikmat rasa. Makanya orang tua yang hobi merokok itu selalu pepok gading itu paling mahal karena tambah enak. Kalian semua para tamu setiap hari makan gading gajah nggak merasa sih? Kan setiap hari makan masakan kan, ada kaldu ayam, reko, gitu. Itu bahan-bahan dari gading gajah. Tapi kan tidak utuh kan, jadi dibuat halus lembut. Karena itu ada kandungan zat tambah enak. Ini patung Pakubono 6, itu Pangeran Diponegoro. Dimanapun di Indonesia membuat patung Diponegoro harus identik dengan kuda untuk pembeda. Nah yang lainnya kayak Mojo dan Pangeran Diponegoro itu putra tertua dari selir Sultan Hamengkubuwono III bernama Pangeran Mangkawiryo. Ketika masuk ke Midanaga berubah nama untuk menyamarkan Belanda. Jadi Diponegoro, Dipon itu utusan, negara itu nagari, utusan nagari zaman raja. Tapi quest pertama gagal di Balasara, mau dibunuh Belanda, dilindungi Raja ke-6 ini dibantu Pak Somat Bayar lagi, berjuang lagi dibuang ke Makassar, Pak Lurus, ke Raja ke-6 dibuang. Tinggal ulangan terakhir. Mau kemana ini Pak Lung setelah ini? Lagi-lagi satu batang pohon jati tidak sambungnya. Baik, kalau secara umum Kayu itu kayu sampah. Olah itu untuk setir kemudi, pengubah haluan perahu. Oh, Di belakang jalan ya. Nah ini putra Pangeran Adipati Anom Raja Keempat, jadi calon Raja kelima. Putra Gusti Raden Suro Sugandi diperintahkan Raja Pakubono untuk membuat perahu untuk mengantar sang bunda pulang kampung. Karena permaisuri Raja Pakubono IV, Putri Adipati Cakra dari Sumenep Madura, Raden Ayu Rukmini, tahun 1811. Ya, Sungai Bansol menuju Madura. Lah, sebelum buat ini, Gusti Raden Suro Sugandi 14 hari nggak makan nggak minum. Dan selalu tidak bernapas. Zaman dulu nenek moyang tidak bernapas 1 jam 2 jam tidak mati karena dilatih. Satu hari latihan tahan napas 1 menit, 2 menit, jadi selama bisa 5 menit terus menjadi 1 jam. Itulah yang namanya kebiasaan karena dari tradisi adat budaya diimbangkan dengan kesehari-hari menjadi adat budaya ilmu pengetahuan ini kebiasaan. Seperti sabda-sabda Nabi itu. Misalnya kepala perahu ya. Ini kepala raya. Bandung. Hancur lebur nanti nggak bisa dimasak. Jadi harus, ya, nah ini tepung sama kacang. Kalau padi itu dari kayu, pemukulnya juga kayu, namanya alu. Kulit padi lepas tapi berasnya utuh, dimasak. Jadi cuma ada masing-masing ada teorinya, tidak salah-salah. 50 kilo. Dulu dipakai sendal semalaman. Karena 50 kilo. Sekarang Magicom kan 2 jam, maka kan 40 kilo. Kan Magicom. Sekalipun ini sudah jadi sama tapi masih dipakai besok. Menurut saya kan budaya nenek moyang setiap 1 minggu 8 tahun sekali raja memasak sendiri pakai pakaian kebesaran kerajaan. Kalau berkenan hadir besok tahun 2026. Karena kemarin 2019 dari setiap 1 windu
penjemput tahun Jawa Dal itu satu itu larang tahun Jawa. Nah besok cuman bedanya Raja yang 13 itu selalu dedikasi melakukan budaya nenek moyang semalaman dari jam 5 sampai jam 6 pagi. Tapi raja sekarang 2 periode itu hanya 1 jam. Selanjutnya sebelum melanjutkan para adi dalamnya gitu. Anak-anak sekarang ini pada nggak mau susah banyak. Enggak. Terima kasih semuanya atas kunjungannya karena sudah selesai. Ke depan sukses selalu, sehat selalu, dilancarkan segalanya. Kalau ada kata-kata kurang benar saya minta maaf, minta maaf. Makasih, Ji. Hati-hati.